Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah ada kabar penundaan pengangkatan CASN tahun 2025, CPNS akan diselesaikan Oktober 2025 dan P3K akan diselesaikan Maret 2026. Sehingga membuat banyak pertanyaan teman-teman honorer. Bagaimana para honorer yang sudah sempat menerima SK? Bagaimana praktek yang sudah dikeluarkan oleh BKN dan juga NIP? Bagaimana gaji honorer? Apakah dibayar atau tidak akibat penundaan ini? Menpan RB menjamin pelamar CASN, CPNS, dan P3K yang lulus seleksi 2024 tetap diangkat jadi ASN. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak jalannya rapat kerja Kemenpan RB, BKN, dan DPR RI. Bapak yang kami hormati, kami kembali menyampaikan bahwa penyelesaian tenaga penataan pegawai non-ASN ini tentunya membutuhkan sinergi yang banyak pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Pada proses yang sudah panjang yang telah kita lewati ini, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya memberikan afirmasi dengan memberikan atau menerbitkan regulasi mengenai rekrutmen dan kebijakan afirmasi, alokasi anggaran, hingga komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga. Secara teknis, proses pengadaan juga sudah disiapkan dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ini tanda contoh sudah menyatakan bahwa kami Kemenpan RB maupun BKN sudah selesai melaksanakan proses pengadaan. Selanjutnya, setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, perlu turut berkolaborasi di dalam penyelesaian permasalahan ini dengan memastikan tidak adanya rekrutmen pegawai BEN ASN baru, menyediakan anggaran untuk pegawai non-ASN selama proses seleksi, bertanggung jawab terhadap penataan pegawai non-ASN di instansi masing-masing, dan memastikan pengangkatan non-ASN sesuai dengan kebijakan nasional. Hingga hanya dengan kolaborasi ini tentunya peran aktif adalah dan peran aktif dari semua stakeholder, tentunya penataan ASN ini dapat kita selesaikan bersama. Bapak dan Ibu sekalian, setelah mencermati hasil pengadaan CASN komitmen yang kita laksanakan, kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang saya hormati, demikian yang ingin kami sampaikan. Kami berharap dukungan dari segenap pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk keberhasilan pencapaian program kinerja Kemenpan RB guna mendukung agenda pembangunan nasional 2025-2029, termasuk dukungan untuk penyelesaian penataan pegawai non-ASN serta target-target dapat tercapai. Terima kasih Bu Menteri. Tadi Bu Menteri menyampaikan ini kita pengennya Bu ada jadwalnya gitu sehingga tidak lagi teman-teman ini begitu ditanya dari dapil masing-masing ada kejelasan untuk menjawab. Jadi kita pengen secara tegas kalau di 2026 itu di bulan apa, kira-kira begitu Pak Tovan ya, sehingga ada kejelasan waktunya. Jadi nanti 2026 ternyata 2026 di Desember ya hampir juga 2027 Bu. Jadi kita pengen ketegasan waktunya, terus kemudian nanti kita tawarkan ke teman-teman, kita cari solusi yang terbaik. Baik Pak, kalau diizinkan Pak, untuk yang CPNS kalau bisa kami selesaikan pada Maret 2026, sedangkan untuk P3K Oktober 2026. Izin Bapak, dengan tadi berbagai persoalan yang sedang kami hadapi. Jadi pengennya di 2026. Bagaimana Bu? Tadi kan lama banget kata pimpinan nih. Tadi sudah ada usulan dari Pak Asis kalau saya nggak salah. Bagaimana kalau CPNS itu kita dimajuin
kita di bulan Oktober 2025, sementara untuk non ASN-nya atau P3K-nya di Maret 2026. Kata Pak JK sih lebih cepat lebih baik. Jadi supaya kita ada kepastian menunggu, karena begini, yang terkait P3K ini kan harus menunggu gelombang kedua juga. Jadi harus disamain. Jadi nanti ada kesannya bahwa gelombang 1, gelombang 2, nanti itu jadi problem lagi Pak Topan. Seolah-olah kita membeda-bedakan mereka. Jadi ketua, ya, izin ketua. Sebaiknya P3K ini yang lulus ini secepatnya ketua. Tahun ini juga yang P3K. Nah, karena sudah lama sekali ya persiapannya. Nah, setiap hari balik ke sini. Yang penting tidak tahun ketua. Ada tahun lain lalu teman-teman? Ya, yang penting Ya. Saya sepakat apa yang disampaikan ketua tadi. Sekalian ini tadi loh Pak, karena P3K-nya Maret 2026 kan, sekaligus Pak tolong yang itu tadi loh, yang formasi-formasi suruh buka. Formasi-formasi yang mungkin belum dibuka oleh pemerintah daerah. Sebenarnya jangan himbauan dari perintah. Saya nggak tahu himbauan atau perintah atau gimana, tapi kalau BKN ke pemerintah daerah ya nggak bisa perintah, soalnya himbauan. Yang perintah mungkin Kementerian Dalam Negeri, makanya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu Pak. Yang lain? enggak pimpinan tambahan ya pimpinan. Begitu. Ya, artinya kalau Bu Menteri sudah memberikan kepastian di Maret 2026, ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini yang jadi masalah Bu ini. Kan kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-Undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini. Jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Jangan sampai kita, ini ada Pak Kiai di belakang, jangan sampai kita didoain jelek oleh 1 juta orang. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Kiraos. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Pan RB tadi sudah sangat jelas, ya, banyak sekali upaya percepatan penyelesaian penataan pegawai ini. Ada 3 keputusan Menteri Pan RB, 3 surat Menteri, 10 kali rapat, dan seterusnya di halaman 27. Ya, jadi cepat saja tentukan waktunya, jangan ada penundaan. Kalau bisa ya, seperti Ketua tadi sebutkan, Oktober 2025 CPNS sudah selesai. Gitu. Dulu saya tanya ke Pak Kepala BKN, sekarang kan PNS sedang berlangsung Pak ya? Ya, saat ini untuk tahap 2 masih berlangsung. Berlangsung, berarti kalau misalnya di Oktober nggak ada masalah ya? Ini kan sekarang bulan Maret. Kalau CPNS sudah bisa selesai. Bisa selesai di Oktober ya? P3K P3K kita menunggu gelombang kedua, di kapan siap Bu kira-kira? Maret, tahun depan Maret bisa? Insya Allah Pak, Maret bisa selesai karena kan mereka perlu penataan dulu Pak. Sehingga bisa bersamaan secara keseluruhan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Iya Pak, gelombang 1 dan 2 bisa bersamaan. Bisa bersamaan semuanya. Iya. Jadi nanti nggak ada lagi permasalahan terkait soal P3K ini. Jadi kalau kan juga pulang ke dapil sudah ada jawaban bahwa insya Allah akan selesai nanti di tahun 2026 di bulan Maret terkait dengan tenaga non ASN ini. Kira-kira begitu Bu ya? Bisa ya? Pak Batra, yang penting tadi kepastian mereka bisa tetap digaji sampai dengan Maret 2026 itu Pak Batra. Izin Sudah. Jangan Ya. sampai. Jadi tidak terkena efisiensi Bang Giri, tenang aja Bang Giri. izin Efisiensi Pak Batra, ini kan masalahnya mereka tidak menganggarkan lagi di barang dan jasa. Mereka sudah memindahkan anggarannya ke belanja administrasi umum karena berharap diangkat di 2025. Nah ini kan perubahannya yang harus dilakukan dengan cepat. Terima kasih. boleh dijawab? Boleh. Iya, ini kami sudah siapkan Bapak.
Jadi kita sudah mengeluarkan surat Menpan dan juga surat Menteri Dalam Negeri sudah disiapkan untuk yang agar tetap melakukan penganggaran itu sudah dari awal tahun kemarin Bapak sudah disiapkan untuk ini karena ini untuk yang tahap kedua supaya bisa diselesaikan. Ini sudah ada. Ya, karena tidak semua daerah Bu sudah menyiapkan itu di belanja barang dan jasa. Makanya perlu surat kemudian koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena kemarin saya balik ke daerah, beberapa kabupaten saya tidak lagi menganggarkan di belanja barang dan jasa, sudah dipindah ke belanja administrasi umum. Siap Bapak. Itu Bu. Ya. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.